Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, perkenalkan nama saya Della Septiana dari Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2114191016. Di sini saya akan menyampaikan resume tentang 4 hari mengikuti PKKMB. PKKMB tahun 2021 bertema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era 4.0 dan kenormalan baru. PKKMB hari pertama, pemateri pertama disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Karmani MSI. Ia membahas tentang revolusi mental. Esensi dari revolusi mental ala Bung Karno ini adalah perombakan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan runtutan revolusi nasional. Pemateri kedua disampaikan oleh Brigjen TNI Chube Levianto. Ia membahas tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik seseorang ataupun kolektif, dalam menjaga keutuhan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pemateri 3 disampaikan oleh Komjen Pol Boy Rafli Ahmad. Ia membahas tentang bahaya toleransi. Di era globalisasi seperti saat ini, banyak ancaman yang mengancam negara Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan toleransi, radikalisme, dan terorisme adalah fokus pada jaringan internet. Pemateri keempat disampaikan oleh Yosi Makalu. Ia membahas tentang etika bermedia sosial. Etika adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya. 5. Etika yang harus dimiliki ketika bermedia sosial. Yang pertama, membaca ulang sebelum memposting sesuatu di sosial media. Yang kedua, kritis dan mau berpikir sebelum memposting sesuatu di media sosial. Ketiga, mengapresiasi orang yang kita pakai karyanya. Keempat, bahasa harus sopan. Kelima, posting media tentang diri kita, bukan tentang orang lain. PKKMB hari kedua, pemateri 1 disampaikan oleh Dr. Haji Madi Hartono MP. Ia menyampaikan tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Coronavirus adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Unila menyikapi COVID-19 dengan cara perkuliahan online atau daring, membentuk Satgas COVID-19, vaksinasi, dan BPJS. Tindakan apabila terkena COVID-19: yang pertama, melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, isolasi sebaiknya selama 14 hari. Pemateri 2 disampaikan oleh Prof. Dr. Heriadi SHMS. Ia menyampaikan tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan merdeka, belajar kampus merdeka. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan umum pendidikan tinggi: yang pertama, agar menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan akademik. Yang kedua, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan. Pemateri 3 disampaikan oleh Prof. Dr. Yulianto MS. Ia menyampaikan tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Etika adalah sesuatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti sesuatu ajaran moral dan bagaimana seseorang harus bertanggung jawab dengan moral. Suseno 1987. Peranan etika: yang pertama, mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol. Yang ketiga, menjadi prinsip. Pemateri 4 disampaikan oleh Prof. Ir Suharso, SSI, PhD. Ia menyampaikan tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. World Class University atau WCU adalah perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah global dan kehidupan dalam mensejahterakan umat manusia dan alam semesta. Hari ketiga,
Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Ir Irwan Sukri, Banua MSI. Ia menyampaikan tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Revolusi Industri 4.0, Industri 1.0 membahas tentang mesin uap, Industri 2.0 tentang tenaga listrik, Industri 3.0 tentang teknologi, Industri 4.0 tentang cyberphysical. Mengapa seseorang melakukan plagiarisme? Yang pertama, karena dia tidak tahu bahwa kegiatan itu adalah kejahatan akademik. Yang kedua, ia tidak tahu bahwa itu adalah tindakan ilegal. Yang ketiga, ia tidak tahu bagaimana cara memanajemen waktu yang buruk. Pemateri 2 menyampaikan sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Ada 2 pembimbing dalam perkuliahan. Yang pertama, pembimbing akademik, dan yang kedua, pembimbing skripsi. Pembimbing akademik adalah dosen yang membimbing saat belajar, sedangkan pembimbing skripsi adalah dosen yang membimbing untuk membuat skripsi. Pemateri 3 menyampaikan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Disampaikan oleh Bapak Amin Santoso, SPIMSI. Perkembangan Indonesia, yang pertama, pra-kemerdekaan. Yang kedua, masa merebut kemerdekaan. Yang ketiga, Orde Baru. Yang keempat, Orde Lama, dan yang kelima, era reformasi seperti saat ini. Pemateri keempat menyampaikan tentang fakultas dan UKT mahasiswa. Ada banyak fasilitas di Unila, contohnya seperti asrama dan GSG. UKT di Unila dihitung berdasarkan standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi atau SSBOPT. Level UKT di Unila, UKT pertama sekitar Rp0, UKT kedua sekitar 1,5 juta, UKT ketiga sekitar 2,5 juta, UKT keempat 3,5 juta, UKT kelima 4,5 juta, UKT keenam 5,5 juta, UKT ketujuh 6,5 juta, UKT kedelapan 7,5 juta, serta iuran pengembangan institusi atau IP khusus jalur mandiri yaitu 10 juta. PKKMB hari keempat membahas tentang pengenalan jurusan dan HMJ. Jurusan adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, sedangkan program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. Visi proteksi tanaman adalah menjadi prodi terkemuka yang berkontribusi nyata. Kunci sukses kuliah, yang pertama, ingat tujuan. Yang kedua, melakukan yang terbaik. Sekian resume PKKMB dari saya. Selama 4 hari mengikuti PKKMB, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.